Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, Mbak mau tanya soal tiket itu tiket atau apa ya? Kalau sampean bertanya sama saya, majikan ngasih itu yang beli siapa, majikan? Iya, majikan. Waktu itu kan beli bulan 11 atau bulan berapa gitu loh. Waktu itu kan sudah habis semua tiket. Nggak ada. Terus akhirnya dapatnya yang itu gitu loh. Terus akhirnya kan sampai berapa? Bulan 1 diganti. Pertama belinya tiketnya transitnya cuma 3 jam. Terus diganti lagi 7 jam transitnya. Terus sekarang diganti lagi sampai 17 jam itu. Kenapa toh, Mbak? Kok sebegitunya? Scott ini adalah perjalanannya pesawatnya kita orang seharusnya sampai itu dapat tiket itu yang enak, nyaman kayak gitu. Kan pulang 2 tahun sekali. Aku sudah 5 tahun nggak pulang. Loh, apa mana 5 tahun? Berapa majikan? Satu majikan? Satu majikan. Satu majikan 5 tahun. Nemen niki majikannya sampean, Mbak, sampean dibeliin tiket yang kayak gini? Ya kan waktu itu sudah penuh semuanya. Singapura, Brunei, apa sudah penuh semuanya waktu itu, waktu bulan 11 waktu itu gitu loh. Tapi terus yang beliin majikan. Kok sampean nggak mau beli sendiri? Aku nggak paham. Terus cari-cari, akhirnya majikanku dapatnya itu gitu. Dan sampean percaya? Ya wes gak apa-apa lah. Mudah-mudahan sampean perjalanannya lancar. Kalau dilihat dari soalnya kan yang jalanin sampean toh, sampean wongin terima ing pandum kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat sih sebenarnya ini majikan beli tiketnya kan online kayak gitu kan. Nah, ini kan sudah ada nomor bookingnya. Sebenarnya bisa kayak gitu. Cuma sampean ngomongnya sama majikan, "Mbak, aku minta itinerary." Itinerary itu kayak jadwal schedule. Ini kan sudah jadwal schedule ya. Nomor tiket berapa, bla 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 kayak gitu. Terus ada bagasinya apa enggak? Karena setahu saya pesawat ini enggak ada bagasi. Kalau enggak ada, Pak. Enggak ada. Oh, majikan udah ngomong. Terus saya dikasih uang 1.000 suruh maketin barang-barangnya. Terus habis itu sampean pesawatnya yang naik ke atas itu cuma 7 kilo. Pastikan sampean kan ini transitnya lumayan lama kayak gitu kan. Jadi sampean bawa bantal gulu itu loh, Mbak, bantal yang di leher sama sama paling tidak sampean bawa selimut kayak gitu ya. Mbuh becarane itu yang penting karena sampean transit dan takutnya di sana dingin malah nanti sampean sakit. Soalnya kan ini cuti toh sampean? Iya, cuti. Selimut yang penting, Mbak ya, paling tidak nggak usah terlalu tebel, yang penting anget kayak gitu loh. Sampean di sini kan ada toh, yang penting bisa untuk sampean badannya tidak terlalu capek. Soalnya ini hampir perjalanannya istirahatnya di ruang tunggu di airport kayak gitu. Ber-AC juga. Terus bawa benar. Terus bawa Hongkong dolar ya, Mbak, karena pesawat ini nggak ada makannya, terkecuali kalau majikan waktu pesen booking itu nggak ada makannya, nggak ada makanannya. Setahu saya pesawat ini nggak ada makan. Cuma kalau waktu majikan memesankan booking ada menu tambahan untuk spesial sampean dikasih makan, itu baru ada. Tapi mayoritas pesawat ini tidak menyediakan makan, tidak ada makannya. Oh, gitu. Ya, jadi ini kan sampean pesawatnya pagi jam 11 kayak gitu kan, 11 pagi. Paling tidak sampean jam 8.30 atau jam 8 itu udah standby di tempat check-in. Kayak gitu ya. Itu check-in-nya namanya apa, Mbak? Ya Scott itu atau apa? Atau Singapura? Scott, Mbak. Scott, tetap Scott. Oh, itu sama aja Scott. Jadi pesawatnya juga Scott itu ya? Scott, pesawatnya Scott. Pesawat kecil ini, Mbak. Gitu. Kayak gitu. Jadi sampean pastikan bawa bekal, entah itu buah, soalnya kan nggak boleh bawa air toh. Jadi paling tidak sampean bawa botol kosong atau gelas, karena di sana kan biasanya kan ada keran yang layak untuk minum. Jadi itu sudah ada filternya kayak gitu kan. Paling tidak sampean bawa botol kosong kayak gitu ya. Nanti di sana bisa untuk
minum kayak gitu. Kalau enggak sampean bawa dolar Hongkong, paling tidak 500 Hongkong dolar lah kayak gitu. Terus nanti bisa di sana bisa buat beli. Kan banyak di sana makanan, minuman semua serba ada. Kafe, kopi ada, cuma tinggal ngambil uang kantong kita untuk beli kayak gitu. Itu Mbak, bos saya sudah ngasih 100 dolar Singapura. Oke, cukup bisa untuk beli makan. Berarti sampean bener ini kemungkinan tidak ada bagasi. Jadi siapin aja kayak gitu ya. Jadi sebelum berangkat sampean pastikan sarapan dulu. Sebelum tas punggung boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, Pastikan Mbak ya, sebelum berangkat sampean harus sarapan dulu, paling tidak yang kenyang. Terus sampean paling tidak bawa buah sedikit waktu nanti di bandara sampean haus utawa opo boleh nggak apa-apa. Yang penting jangan cairan. Jangan cairan ya, buah nggak apa-apa. Entah itu jeruk, entah itu pokoknya yang gampang dimakan lah kayak gitu, entah itu anggur. Yang penting kan sampean ada rasa untuk hausnya itu bisa terbantu dengan makan buah dan ada rasa kenyangnya kayak gitu loh. Itu penting banget. Nggak ada makan. Iya, bagasi saya tahu dia ngasih uang 1.000 suruh paket barang, sudah aku paketin. Terus kemarin dia ngasih aku 100 dolar buat beli makanan di sana. Boleh. Gitu. Enak Mbak makanan di sana, enak rendang, enak biryani, enak banget. Yang penting kalau sampean Singapura sukanya laksa. Enak, iku wis pokoknya top, sampean nggak salah. Dinikmati Mbak ya. Iya, saya dulu kan di Singapura. 2017. 97 saya di sana kan, sukanya selalu makan laksa. Enak, aku lek cedek sampean Mbak, aku mbok dibungkusne ngono. Laksa asli Singapura enak, top markotop. Saya juga I like it. Tapi saya nyoba yang di sini nggak ada yang seenak di Singapura. Nama sama tapi rasa boleh beda gitu. Seperti itu Mbak, martabak manis itu di Singapura enak sekali loh. Sampean poso-poso mameri panganan tok iki Mbak. Iya Mbak, makanya nggak usah itu ya, nggak usah apa itu bawa apa-apa syarat-syaratnya ya, cuma tiket, visa, sama itu aja ya, surat vaksin, terus kontrak kerja, cukup kan, itu kan? Yes. Kemul bantal. Itu Mbak, mau tanya, visaku kan tanggal 17 bulan 4 habis itu renew kan? Waktu itu kan cuma dikasih 1 tahun kan? Lah, bulan 5 tanggal 17 renew, tapi saya kembali lagi ke sini bulan 5 tanggal 6, nggak apa-apa ya? Sampean visanya habisnya kapan? 17 bulan 5. Itu yang 1 tahun itu? Iya. Nggak apa-apa, aman. Yang penting jangan lewat dari tanggal 17, nggak apa-apa. Dan karena visanya sampai mepet, pastikan jangan sampai terhalang dengan jadwal penerbangan ya Mbak ya. Jadi pastikan waktu dari Indonesia sampai datang lebih awal, check-in, jangan sampai ketinggalan pesawat, terus bisa nyampe Hongkong sesuai jadwal schedule kayak gitu. Kalau enggak nanti mundur, beli tiket lagi, visa sampean kehabisan, sampean malah repot nanti, kerepotan di imigrasi Hongkongnya kayak gitu. Terus kembalinya ke sini nggak perlu itu kan, nggak perlu swab atau PCR itu ya? Aman, tentram, sentosa, sudah kembali seperti sampai pertama kali masuk Hongkong. Bludas-bludus Susan. Itu aku mau tanya, saya bawa 2 HP. Terus aku kan tiketnya seperti ini, jadi kan belum bisa download email. Itu downloadnya di mana? Email itu nanti waktu sampean keluar ke Indonesia, sampean turunnya ini Surabaya ya? Surabaya. Waktu di Juanda nanti ada petugas yang akan bantu sampean untuk ngisi email. Jadi mau didaftarin apa enggak? Jadi saya nggak perlu ngisi ya di sini ya? Nggak perlu, nggak harus sekarang kayak gitu. Karena email itu kan hanya kita didaftarin bisa digunakan di Indonesia. Kayak gitu aja Mbak.
Jadi nanti kalau seandainya sampai mau pakai di Indonesia bisa connection sama SIM card Indonesia, ya harus didaftarin dengan email. Tapi kalau sampai hanya untuk dibawa terus nanti di Indonesia pakai wifi, ya nggak perlu daftarin email kayak gitu. Jadi fleksibel kayak gitu. Enggak. Rencananya biar dipakai aja, biar ikut daftarin email. Boleh. Mumpung gratis kan, kalau di airport kan gratis kan. Harga berapa itu HP-nya? Itu HP itu lo Samsung waktu itu berapa lo, HP kentang. Huawei sudah lama lah. HP bekasku tapi masih bagus gitu loh. Bisa, nanti bilang aja kalau ditanya ini harga berapa. Lama Pak, ini belinya sekitar 1 juta kalau dirupiahkan gitu aja loh. Oh, yang Huawei aja aku pakai sudah 5 tahun loh, waktu aku datang dikasih majikan sampai sekarang. Terus ini baru dibelikin lagi sama majikan yang A33 itu loh. Ini majikan beliin HP nggak pelit, beliin tiket kok sampai kayak gini, heran ini saya. Majikanku itu sebetulnya nggak pelit, Mbak. Dia juga pernah ke Ponorogo ikut saya pulang ke Indonesia. Majikan lanang apa wedok? Semua 5 orang. Loh. Laki, perempuan, nenek sama anaknya 2. Kok terkewer-kewer sama sampean, Mbak? Rahasianya apa iki? Kok tukune sekot? Hari raya itu saya ajak keliling pakai sepeda motor juga mau. Masa? Kok bahagia sekali nih kayaknya majikan sampean. Seneng ini. Anaknya itu yang perempuan belum lahir, sekarang sudah SMA kelas 2 loh, Mbak. Ya? Saya ikut dia. Ya. Mantap ini rahasianya. Kan waktu itu aku pulang, cuti, hamil, kembali lagi ke sini, itu pulang kan. Anakku 7 bulan sudah disuruh-suruh kembali lagi. Aku tinggal 3 tahun ganti pembantu 4 kali, nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Wes. Terus aku disuruh lagi ke sini, sekarang berjalan 5 tahun ini. Keren Mbak sampean. Ya, nggak tahu ya, semuanya suka. Mulai nenek, kakek, semuanya itu. Sebab katanya pembantu 3 yang nggak kerasan itu Pok Coy. Pok Coy. Majikannya maunya yang kayak sampean. Majikanku kadang kan nyuruhnya itu nggak sesuai dengan keadaan. Tapi kalau aku kan nggak mau Pok Coy, aku ya iyain aja. Kadang aku terus aku kasih pemasukan, harusnya gini loh Mbok, harusnya gini-gini. Terus akhirnya dia bilang oke terserah kamu. Nggak Pok Coy, kalau itu kan orang NTT Pok Coy. Iya. Sama orang Ponorogo takut ya ini. Waktu itu mepet, semua tiket sudah penuh, full. Aku nyuruh agent aja juga sudah penuh, tinggal sekot itu. Ya aku takutnya nggak bisa pulang hari raya ya. Aku oke aja loh. Oke lah, nggak apa-apa. Lagian kan sampai juga cuma cuti kan. Jadi karena memang ini sampai transitnya yang agak lama, jadi yang harus dipersiapkan, yang sampai harus pikirkan itu di saat sampai transit itu nyaman kayak gitu ya. Jadi paling tidak sampean harus bawa bantal gulu kayak gitu kan. Terus habis itu selimut. Nah, penting. Tadinya aku sudah bilang Mbak, temanku kan pulang naik Singapura ya 20 jam kan di Singapura. Saya bilang saya nggak mau yang transit 20 jam. Oke, dia dicarikan sekot tapi transit 3 jam gitu loh Mbak. Terus bulan 1 berubah jadwal, transitnya jadi 7 jam. Terus kemarin berubah lagi itu, transitnya jadi 17 jam. Keluar dulu. Kan bisa keluar lagi Mbak sampean, keluar dulu ke Singapura jalan-jalan, beli-beli Hermes atau apa gitu. Lah apa boleh? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Bukannya di sekitar itu aja airport kan, ruang tunggu itu kan. Sampean di ruang tunggu boleh, tapi kalau sampean mau keluar imigrasi jalan-jalan di Makau sekitar sekitar apa Singapura boleh, yang penting sampean jangan telat waktu masuk ke gate kayak gitu. Oh gitu. Kan ada tiket sampai pulang ke Indonesia kayak gitu. Aman Mbak, nggak ada masalah. 17 jam paling enggak 6 jam. Paling tidak kan sampai 2 jam sebelum jadwal penerbangan sudah di ruang tunggu lah, udah di gate kayak gitu. Itu udah aman nanti. Jadi sampai biar nggak terlalu boring kayak gitu.
Mungkin ya paling enggak yang muter-muter di airport itu. Airport ya gede Singapura itu enak juga kok. Makanan semua ada. Muter-muter ndolek maem ning airport kuno paling kok kayak duduk neh manis. Kesel turu ngono wis. Selonjor turu kemulan. Tak nikmati sing penting aku teko omah aku ngono wis. Iya wis, pokoknya sampai udah 5 tahun nggak pulang ini. Mbak yo mesakne kayak anakku sing 2 tahun tak tinggal saya umur 7 tahun mesakne lah. Oh iya Mbak, dari 2 tahun sampai 7 tahun 5 tahun nggak pulang. Aku cuti kan hamil. Iya. Habis hamil dipulangkan, habis pulang disuruh ke sini lagi. Oh. Ya itu nambah lagi ke bosku. Jadi masih suamiku ngizini sebabnya suamiku keluargaku sudah kenal sama bosku. Oh gitu. Begitu. Waktu di Indonesia kan yang ngajak keliling-keliling kan suamiku sama adikku ke Bali, ke Malang, ke Pacitan, ya keliling-keliling. Seneng ya Mbak ya? Tapi capek Mbak. Capek. Wong desa lah ya padha nyuwawang kabeh no Mbak. Iya. So nyuwawang kabeh Mbak. Tak jak ning alun-alun yo kabeh padha mlorok. Bose melu-melu. Keren ini sampean luar biasa bisa menaklukkan Hong Kong. Sampai aku capek kesel Mbak, pukul 11 kan rencananya besoknya mau ke Malang bangun subuh. Anaknya sama neneknya aku ajak pulang istirahat dulu. Bosku lagi perempuan jalan-jalan di alun-alun sendiri. Seneng ya Mbak ya? Aku tunggu sampai pukul 1 baru nyampe Mbak. Aku nggak bisa tidur. Pukul 1 malam dia bisa nyampe sendiri naik becak. Masa? Bisa ngomong ya Ali ya sama tukang becak. Duting-duting apalagi tukang becak keren loh. Bosku lagi-lagi bilang kalau aku nggak bisa bicara jalan aja bisa ke rumahmu gitu. Masa? Tapi kan ya jauh 10 menit naik sepeda motor kan jauh lah juga. Tapi akhirnya kembali naik becak loh. Bayangin. Di vlog rame itu Mbak. Terus aku pemadam Mbak, orangnya kan tinggi besar. Lah waktu di Pacitan di habis rendam banyu hangat di Gua Gong itu macetnya orang umum kan, hari mau hari raya. Orang Indonesia kan seperti itu kan, susah diatur kan. Yang mau duluan, yang mau masuk nggak mau ngalah, yang mau keluar nggak mau ngalah. Turun. Aku turun ngatur jalan sama bahasa Inggris semua manut lurus bagus nggak enak sing video berarti viral majikannya sampean. Itu istrinya ngapain sudahlah dia langsung keluar. Suamiku sama adik-adikku diem aja nggak taunya ngatur jalan. Bahasa Inggris suruh baris lurus baris, akhirnya semua manut mundur semua, akhirnya bisa keluar. Mantap. Iya, dia suka di Indonesia enak, suka indah, tapi yang dikeluhkan masih banyak yang kotor. Kamu jadi orang Indonesia itu harusnya ngasih tahu. Seperti orang habis makan itu kelapa degan itu kan dibuang di pantai-pantai kan banyak kan berserakan. Terus perjalanan sangat jauh. Dia itu jangkauannya sangat jauh. Dia bilang Indonesia enak. Dia mau ke Indonesia bawa obat, takutnya anaknya sakit atau batuk atau apa. Tapi sampai di Indonesia makan apa aja, losdol, gorengan, apa itu losdol, tapi nggak sakit. Doyan ya? Doyan. Bosku lagi-lagi beli tahu petis sama lalap nyokot Lombok juga mau loh. Ini asli majikannya sampean nih asli wong sugih kedua, tapi ora kirim bunga Bali ya. Katanya nenekku bilang gini, siapa bilang TKW Indonesia miskin? Nyatanya kaya loh. Lihat rumahnya bagus-bagus loh. Kamu sama aku aja kaya kamu daripada Rumahnya oblang-oblang kena tinggi bal-balan. Rumah Hongkong. Iya.
Anakku lari dari dapur ke ruang tamu, dapur ke ruang tamu buat lari pagi. Berapa tahun Iya, sampai itu ikut, Mbak? Total. Majikanku capek nyapu rumahku katanya jadi. Total berapa lama sampai ikut majikan ini? Total semua. Diomongi anaknya perempuan belum lahir, sekarang sudah SMP kelas 2. 16. Kelas 2, kelas 3. Mau kelas 3. 15. 15. Sampai majikannya. Berarti pertama kali ke Hong Kong sama majikan ini? Enggak, pertama saya 2002 di Saimpun. Bosnya pelit, gaji underpay. Gaji cuma 2.800 tapi ditanda tangan 3.300 atau berapa waktu itu. Padahal sudah ek loh, sama dapat gaji underpay. Musim SAT. Lah aku 9 habis itu kan di Saimpun pulang ganti yang di Norpoint. Itu juga pemadam. Itu yang laki-laki selingkuh. Aku sampai lapor polisi, manggil polisi ke atas karena istrinya dihajar. Oh, kekerasan. Istrinya minta tolong suruh panggil polisi, suaminya ngancam aku. Kalau kamu panggil polisi mati kamu. Aku nggak urus. Aku kasihan sama istrinya. Polisi masuk timpang, aku ketakutan. Terus akhirnya? Terus akhirnya polisi di luar pintu, cepat buka. Kalau kamu nggak kamu buka, kamu kutuntut sebab kamu sudah telepon polisi. Akhirnya aku buka. Terus? Ya akhirnya aku buka. Terus anakku suruh manggil bapaknya di kamar sama ibunya, diketuk-ketuk pintunya, terus keluar. Terus akhirnya kita bertiga KTP-nya dimintai loh. Terus? Terus majikanku laki-laki marah-marah sama aku, mati kamu ini pokoknya marah lah sama aku. Terus polisinya marahin bosku laki-laki loh. Kamu itu pemadam, kamu itu ngerti peraturan tapi kok seperti itu kamu. Dimarahin sama polisinya juga. Ya akhirnya ya cerai lah. Kan itu kan tahu selingkuhannya sering dibawa ke atas, sering bawa ke rumah. Waktu si istri nggak ada. Jahat. Alasannya kalau sama perempuannya ditinggalin cincin atau apa di kamar mandi gitu, alasannya cincin pacar temennya atau apa gitu. Padahal itu pacar dia. Brengsek gitu jenenge. Aku ya diem aja nggak berani itu buka suara. Ya terbukanya ya itu istrinya dihajar itu kan. Terus temen suaminya bilang sama istrinya kan itu perawat di Satin sana, rumah sakit Satin itu, gitu. Terus aku ikut dia 4 tahun. Terus aku pindah bos ya ini, ikut dia ini beberapa tahun sudah. Ya oke, wes. Ini anaknya ini sudah besar. Dia sudah beli rumah di Cina. Terus dia kemarin bilang, Utami, kamu jangan itu ya, jangan berhenti dulu ya. Aku loh. Kenapa nggak boleh? Lah kalau kamu berhenti semua sekolah, semua kerja, pemadam kan 2 hari di rumah, 1 hari kerja kan. Lah aku di rumah bicara sama tembok, nggak ada temennya. Kalau kamu di sini kan ada kamu ngajak bicara, mau makan apa, mau apa itu kan, maksudnya ada orang yang diajak bicara. Ya. Suruh tua di sini. Luar biasa perjalanannya sampean. Oke, wes. Iya, Mbak. 2003, 2004 saya di Arab itu tersiksa, Mbak. Masa? Disiksa di sana juga. Waduh, berarti saya kira penake lah, Mbak ya. Pertama saya di Arab itu disiksa, maksudnya tersiksa, majikan main tangan. Tapi alhamdulillah sampean masih bisa lolos selamat. 3 tahun saya di Arab. Baru itu terus Singapura 2 tahun. Terus bos Singapura bilang kalau kamu mau gaji tinggi, kamu harus ke Hong Kong. Oke, saya ke Hong Kong. Gitu. Saiki berarti ya tinggal menikmati penderitaan sampean yang dulu-dulu. Enggak, lah uang Singapura aja habis direbut orang loh Mbak. Aku buat rumah, tapi tanah bapak tiri kecelakaan meninggal, rumahnya direbut saudaranya.
wis. Aku sama ibuku diusir seperti gelandangan. Waduh. Warung-warung ibuku dibakar. Waduh, segitunya Mbak ya penderitaannya. Masa lalu Iya. sampean. Untung aku masih punya simpanan dari Singapura. Aku buat ibuku sewa rumah, buka warung lagi, aku ikut mertua. Ikut mertua aku disia-sia juga sama saudara-saudaranya, dikiranya aku memiliki warisan orang mertua. Akhirnya aku kesini, aku bilang suamiku bisa nggak bisa aku harus keluar negeri. Daripada nanti aku diusir sama kamu di kolong jembatan makan apa? Aku bilang gitu. Akhirnya suamiku ngizinin aku. Tapi sampai rukun sampai sekarang suaminya? Ya tetap sampai sekarang. Ya alhamdulillah sekarang aku sudah punya kos-kosan, sudah punya rumah sendiri, sudah punya tanah sendiri. Ya Alhamdulillah. Jauh lebih baik penderitaan masa lalu. Iya, uangnya dipegang suami, sekarang sudah jadi kos-kosan. Terus sudah bisa beli tanah buat rumah sendiri. Iya, sekarang tinggal nyari hasilnya lah, nabung masa tua pensiun ya Mbak. Oke, makasih banyak. Saya tak melanjutkan aktivitas, yang penting sampai nanti sami-sami mudah-mudahan perjalanan lancar ya Mbak ya. Selamat sampai tujuan. Oke. Lancar. Siap. Matur suwun sangat. Yuk, nggih sami-sami yuk. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau pulang gampang, nggak pakai ribet sekarang. Jadi masih banyak teman lagi yang bertanya tentang jadwal kepulangan, perlu apa aja yang perlu disiapkan. Wes pokoknya nggak perlu tereret, paspor, KTP, Hongkong ID, tiket, selesai. Dan sertifikat vaksin. Suwun sangat dan see you in the next video. Bye bye.